Kita hidup di zaman yang serba digital kan? Kirim foto, video, atau pesan ke ujung dunia lainnya itu cuma butuh hitungan detik. Tapi, pernah kepikiran nggak? Kenapa kalau urusan kirim uang, yang intinya juga cuma data digital, kok rasanya lambat banget, ribet, dan seringkali mahal? Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Kalau uang itu cuma angka di layar, kenapa mindahinnya susah banget? Jawabannya ternyata ada di cara kita memahami apa itu uang sebenarnya. Dan kita akan bedah semuanya sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Lupakan dulu soal bank, aplikasi, dan kabel-kabel digital. Pada intinya, uang itu cuma sistem akuntansi, sistem pencatatan. Biar gampang, kita pakai contoh sederhana. Buah-buahan. Bayangin deh, saya punya apel dan Anda punya jeruk. Kita tukeran. Simple kan? Ini bentuk transaksi paling awal, barter. Semua senang, masalah selesai. Tapi gimana kalau jeruk Anda baru matang bulan depan? Saya kasih apel saya sekarang, dan sebagai gantinya, Anda kasih saya sebuah janji kalau jeruknya bakal dikasih nanti. Nah, janji inilah cikal bakal dari apa yang sekarang kita kenal sebagai kredit. Sekarang, bayangin skenario ini terjadi di satu desa. Ada puluhan orang, macam-macam buah. Jadwal panennya juga beda-beda. Wah, pusing banget kan ngelacak siapa utang apa ke siapa? Solusinya? Kita bikin kredit buah, semacam token universal yang nilainya setara satu buah, dan bisa ditukar kapan aja. Inilah awal mula uang. Konsep kredit buah tadi itu jadi dasar dari sistem perbankan modern yang namanya fractional reserve banking atau perbankan cadangan fraksional. Intinya gini, bank itu nggak cuma nyimpenin uang Anda. Mereka cuma nyimpen sebagian kecil aja sebagai cadangan, sisanya dipinjemin lagi ke orang lain. Nah, ini ada analogi yang keren banget buat ngejelasinnya. Anggap aja kayak Anda patungan blender sama temen kos. Blendernya sih cuma ada satu, tapi Anda berdua bisa sama-sama bikin jus kapan aja seolah-olah kalian punya blender masing-masing. Nilai yang didapat jadi 2 kali lipat kan? Begitu juga cara kerja uang di bank. Jadi, ini dia poin kuncinya. Uang yang cuma diam di berangkas itu nggak menciptakan nilai baru. Uang itu justru tercipta pas dia bergerak, yaitu pas dipinjamkan oleh bank. Pergerakan inilah yang bikin jumlah uang di ekonomi jadi bertambah banyak. Oke, sekarang kita geser dari konsep abstrak ke masalah yang beneran terjadi di masa lalu. Kita akan lihat dilema yang dihadapi seorang tukang arloji di abad ke-19. Coba kita kembali ke tahun 1850-an. Anda punya uang kertas $20 dari bank lokal Anda. Masalahnya, kalau Anda bawa ke kota sebelah, pedagang di sana mungkin nggak percaya sama bank Anda. Bisa jadi uang Anda ditolak atau nilainya dianggap lebih rendah. Zaman itu, tiap bank swasta nerbitin uang sendiri-sendiri. Jadi isinya kekacauan karena nggak ada rasa saling percaya. Kekacauan ini jelas butuh solusi yang besar. Sebuah sistem nasional yang bisa ngehubungin semua bank ini, inilah langkah pertama menuju sistem keuangan yang kita kenal sekarang. Solusinya akhirnya datang di tahun 1860-an lewat sistem perbankan nasional. Uang kertas mulai distandarisasi, bank-bank kecil di daerah mulai nyimpen cadangan mereka di bank koresponden yang lebih besar di kota-kota utama. Ini menciptakan sebuah jaringan yang artinya cek dari kota kecil pun akhirnya bisa dicairkan di mana saja. Tapi, terhubung bukan berarti efisien ya. Coba lihat perjalanan sebuah cek dari tahun 1898 ini. Butuh 11 bank yang berbeda buat memprosesnya. Bayangin aja ongkos kirimnya, biaya adminnya, dan waktu tunggunya di setiap pemberhentian. Sistemnya sih jalan, tapi lambat dan mahal banget. Dan ironisnya, solusi ini, yaitu cek, justru jadi populer banget. Saking populernya, malah jadi masalah baru. Sebuah krisis yang hampir bikin seluruh sistem perbankan lumpuh. 69 juta, itu bukan angka sembarangan. Sebanyak itulah cek yang harus diproses secara manual setiap hari di Amerika pada tahun 1950-an. Bisa bayangin gunungan kertasnya? Para pegawai bank sampai lembur terus-terusan. Sistemnya ada di ambang kehancuran. Untungnya, datanglah sang penyelamat dalam bentuk mesin raksasa seukuran ruangan bernama ERMA. Kuncinya apa? Tinta magnetik khusus di bagian bawah cek yang bisa dibaca sama mesin. ERMA ini bisa memproses cek dengan kecepatan yang nggak mungkin dicapai manusia dan berhasil menyelamatkan industri perbankan. Nah, IRMA inilah yang jadi awal dari era baru.
Krisis kertas tadi memaksa industri perbankan buat berpikir digital, yang akhirnya melahirkan jalan tol elektronik yang kita pakai sampai sekarang buat transfer domestik dan internasional. Dari situ, lahir dua jalan tol digital utama. Untuk transfer dalam negeri, ada jaringan ACH yang beneran mindahin dana. Biasanya buat gaji atau bayar tagihan. Nah, tapi buat transfer antar negara, kita punya SWIFT. Dan ini poin yang penting banget nih. SWIFT itu tidak mengirim uang. SWIFT itu cuma sistem pengirim pesan. Anggap aja kayak WhatsApp, super aman khusus untuk... Gini cara kerjanya. Pas bank di Amerika mau kirim uang ke Jerman, nggak ada tuh dolar yang terbang nyebrangin Samudra Atlantik. Yang terjadi adalah Bank Amerika kirim pesan lewat SWIFT yang isinya perintah ke bank di Jerman buat bayar si penerima pakai mata uang euro dari rekening yang udah dimiliki Bank Amerika di Jerman. Ini semacam ilusi transfer yang cerdas banget. Dan semua sejarah ini, dari barter jeruk sampai pesan SWIFT, akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa mindahin uang itu susah? Jawabannya, karena semua sistem ini pada dasarnya cuma berusaha untuk mensimulasikan rasa percaya. Jadi, kelambatan dan biaya yang kita rasain sekarang itu bukan karena datanya yang lambat. Itu adalah gesekan. Gesekan dari sistem-sistem tua, sistem cek, sistem SCH, sistem SWIFT yang dibangun di era berbeda dan sekarang harus ditumpuk dan kerja bareng. Setiap lapisan nambahin sedikit kerumitan dan biaya. Disinilah perusahaan-perusahaan fintech kayak Wise masuk. Mereka cerdas banget. Mereka ngebangun lapisan baru di atas sistem yang lama. Jadi, pas Anda kirim uang dari Amerika ke Australia, sebenarnya Anda cuma melakukan transfer lokal ke rekening Wise di Amerika. Nanti, Wise di Australia yang akan melakukan transfer lokal lain ke penerima Anda. Uangnya nggak pernah beneran nyebrang perbatasan, jadi bisa menghindari semua gesekan sistem lama. Pada akhirnya, ini yang paling penting. Seluruh sistem global yang super rumit ini, dengan semua lapisan teknologinya, dirancang cuma untuk satu hal, bikin transfer digital terasa senyata dan seterpercaya saat kita menyerahkan bola tanah liat, kredit buah pertama kita, langsung dari tangan ke tangan. Jadi, itulah sistem keuangan kita. Sebuah mesin tua berumur 150 tahun yang terus-menerus ditambal dengan lapisan-lapisan baru. Pertanyaannya sekarang, dengan munculnya teknologi seperti blockchain dan mata uang digital, kira-kira lapisan baru seperti apa yang akan muncul selanjutnya dan mengubah cara kita memandang serta memindahkan uang?